Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang fitur-fitur Articulate Storyline. Mari kita belajar bersama. Apabila kita sudah berhasil menginstal Articulate Storyline pada laptop kita, maka kita akan bisa melihat sebuah icon Articulate Storyline pada desktop kita. Kemudian untuk menjalankannya, kita tinggal double klik saja. Nah, akan ditampilkan jendela Articulate Storyline seperti ini. Di sini akan ada 3 pilihan, yaitu project, new project untuk membuat project baru yang masih kosong. Kemudian ada record screen yang kita gunakan untuk merekam layar kita. Kemudian ada import. Import ini kita gunakan apabila kita ingin membuat sebuah project yang berasal dari PowerPoint atau Hoizmaker atau dari Engage atau dari template Articulate Storyline yang sudah pernah kita buat, atau apabila kita ingin membuat project quiz yang berasal dari bank soal yang sudah kita miliki. Kemudian di bagian bawah ini ada tab Recent. Di sini kita akan ditampilkan daftar project yang sudah kita buka sebelumnya. Jadi di bawah ini akan ada daftar project yang sudah pernah kita buka. Nah, kalau ingin membuka, tinggal memilih tampilan project yang ada di bawah tab Recent ini. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan Browse for More. Ini kita gunakan apabila kita ingin membuka project Articulate Storyline yang pernah kita buat. Baik teman-teman, mari kita buat sebuah project baru dengan memilih new project. Ketika kita akan membuat project baru yang masih kosong, maka Articulate akan menyediakan satu scenes di sini yang siap untuk kita gunakan. Sebelum kita menggunakan scene yang tampilannya di sini, kita akan belajar fitur-fitur yang ada di sini. Di bagian atas ini teman-teman akan melihat menu bar yang terdiri atas Home, Insert, Slides, Design, Transition, Animation, View, dan Help. Kemudian di bawahnya ada ribbon tab. Teman-teman akan melihat ada menu Paste, Cut, Copy, New Scene, Starting Scenes, Question Bank, New Slide, Apply Layout, Reset, Duplicate, dan yang lainnya. Kemudian di bagian kanan di sini ada 2 panel, yaitu panel trigger. Di panel trigger ini nanti akan terlihat daftar trigger yang pernah kita buat. Kemudian di bagian bawah ini ada slide properties. Di sini teman-teman bisa mengatur tampilan navigasi atau gesture. Di sini kalau teman-teman memberikan tanda centang pada button Previous, Next, dan Submit, maka button-button ini akan aktif. Artinya button-button ini akan terlihat dan bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada pilihan swipe. Swipe ini maksudnya ketika kita jalankan melalui perangkat HP atau smartphone, maka teman-teman jika mengaktifkan di swipe ini, maka kita bisa menggunakan navigasi swipe pada smartphone.
Selanjutnya pada bagian kanan teman-teman akan melihat panel preview. Di sini teman-teman akan bisa melihat bagaimana tampilan media ketika dijalankan di laptop atau di tablet ataupun di tablet dalam posisi portrait atau dijalankan pada ponsel atau Android secara landscape maupun portrait. Kemudian di bagian kanan ini ada responsive playback properties. Di sini teman-teman bisa mengatur posisi media ketika dijalankan di tablet, apakah dia mendukung posisi landscape dan portrait, atau landscape saja atau portrait saja. Demikian juga ketika media dijalankan di HP atau smartphone. Kemudian di bagian bawah teman-teman bisa melihat story view. Apabila teman-teman mengeklik icon ini, maka teman-teman akan melihat tampilan dalam tampilan story view. Kemudian apabila teman-teman mengklik slide view, maka teman-teman akan melihat media dalam tampilan slide view. Kemudian apabila teman-teman mengeklik icon preview, maka teman-teman bisa melihat tampilan media ketika kita preview. Pada tampilan preview, teman-teman akan melihat tampilan media ketika dijalankan di laptop, kemudian di tablet dalam posisi landscape, kemudian pada tablet dalam posisi portrait, kemudian tampilan media pada smartphone dalam posisi landscape ataupun dalam posisi portrait. Baiklah teman-teman, kita akan kembali ke tampilan media pada model story view. Ketika kita telah selesai membuat sebuah media menggunakan articulate storyline, maka bagian terakhir yang harus kita lakukan adalah mempublish media yang telah kita buat. Tujuan mempublish media ini adalah supaya media ini bisa didistribusikan ke siswa atau bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Untuk melakukan publish media, teman-teman bisa mengeklik icon publish. Kemudian akan ditampilkan kotak dialog seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan, publish ke web, atau publish atau ke articulate online, atau ke learning management system, atau ke publish ke compact disk, atau publish ke Microsoft Word. Pada pilihan web, teman-teman akan mendapatkan file hasil publish berupa file HTML5 yang mendukung file flash. Kemudian pada publish menggunakan articulate online, teman-teman harus mencantumkan di sini URL atau alamat website yang akan kita gunakan untuk mempublish media yang sudah kita buat. Di sini teman-teman juga harus menuliskan URL-nya, kemudian menuliskan emailnya beserta dengan passwordnya. Ketika teman-teman ingin mempublish menggunakan learning management system, maka teman-teman akan mendapatkan file publish berupa file SCORM, yang mana file ini akan bisa teman-teman import ke dalam learning management system yang kita gunakan seperti Moodle dan yang lainnya. Apabila teman-teman ingin mempublish media ke dalam bentuk compact disk, maka teman-teman akan mendapatkan file hasil publish berupa file aplikasi atau file exe yang bisa teman-teman jalankan di desktop tanpa aplikasi apapun.
Kemudian apabila teman-teman ingin mempublish media dalam bentuk handout, maka teman-teman bisa memilih pilihan Word, yang mana file hasil publish akan berisi semua konten media yang ada di media yang telah kita buat. File yang akan dihasilkan pada publish berupa Word ini, nanti teman-teman akan menghasilkan file dokumen yang berisi semua konten media yang sudah kita buat. Selanjutnya pada kolom title bisa mengisikan judul media yang sedang kita buat. Misalnya media untuk tingkat SMA. Pada bagian deskripsi ini adalah penjelasan singkat tentang media yang kita buat. Kemudian di bagian folder, teman-teman bisa memilih direktori tempat hasil publish nanti akan ditempatkan. Apabila teman-teman tidak menentukan maka bagian folder ini, maka otomatis nanti file hasil publishan media artikel storyline akan ditempatkan pada folder ini di dokumen, kemudian di dalam folder My Articulate Project. Selanjutnya, untuk memulai publish, teman-teman bisa memilih tombol publish. Apabila proses publish berhasil, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Teman-teman bisa langsung melihat hasil project dengan memilih view project. Ini adalah tampilan project dalam versi web. Atau teman-teman bisa melihat direktori atau folder hasil publishan dengan mengeklik pilihan open. Nah, ini adalah file dan folder hasil publishan versi web. Untuk menjalankannya, file media yang sudah dipublish, teman-teman bisa memilih file story_html5, kemudian di double klik saja, maka akan ditampilkan media yang sudah teman-teman publish. Baik teman-teman, demikian video tentang pengenalan menu-menu pada aplikasi Articulate Storyline. Teman-teman saat ini sudah bisa menggunakan Articulate Storyline dan bisa menggunakannya untuk project-project teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan mengenal pembuatan media pembelajaran di video-video mendatang. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.